Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang industri kelapa. Kenapa kelapa? Kelapa itu disebut tanaman serba bisa, ya. Jadi kita lihat bahwa kenapa pramuka menggunakan lambang tunas kelapa. Diharapkan manusia itu seperti kelapa. Jadi kelapa itu disebut dengan tree of life, ya. Manfaat tidak tersisa dari pohon kelapa. Jadi hampir semua pohon kelapa dari pucuk sampai ke akar itu sangat bermanfaat, ya. Kita lihat dari daun kelapa itu bisa dibuat berbagai macam produk kerajinan, anyaman dan ketupat. Kemudian kita lihat ada pelepah, ada lidinya, bisa untuk sapu dan berbagai macam kerajinan. Nah, kemudian buahnya. Buahnya kalau yang masih muda, ada air kelapa muda yang merupakan minuman penyegar yang sangat kaya bagi kesehatan, terutama bersifat isotonik. Kemudian daging buah yang sudah tua, yang merupakan pokok dari suatu tanaman pemanfaatan kelapa, itu bisa dimanfaatkan menjadi santan ataupun minyak kelapa. Kemudian sabut dari buah kelapa itu bisa digunakan selain untuk bahan bakar, juga bisa digunakan untuk berbagai macam kerajinan. Banyak sekali pemanfaatannya dari sabut kelapa. Kita lihat di Lampung sudah ada pabrik-pabrik pengolahan sabut kelapa, merupakan industri sampingan dari proses pengolahan kopra, ya. Kemudian ada lagi tempurung. Nah, tempurung ini yang disebut juga kita dikenal dengan nama batok kelapa, selain merupakan bahan bakar yang sangat baik panasnya, bisa digunakan sebagai arang, bisa digunakan sebagai arang aktif. Kemudian banyak sekali industri-industri yang memanfaatkan batok, ya. Kemudian apalagi akarnya, ya, akar bisa digunakan untuk pewarna atau obat. Sedangkan batang dari kelapa tersebut bisa digunakan untuk bahan bangunan. Nah, kalau adik-adik lihat lagi dari air kelapa itu selain digunakan untuk diminum langsung, juga dia bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan kecap kelapa. Kemudian untuk isotonik, untuk minuman penyegar kelapa muda, kemudian bisa juga diproduksi cuka kelapa, kemudian nata de coco dan pemanis atau dextrose. Yang mana pemanis atau dextrose tentu melibatkan mikroorganisme yang akan mengubah minyak kelapa menjadi dextrose. Kemudian daging kelapa muda. Nah, daging buahnya tadi bisa, kalau kita ke Jawa ada banyak produk-produk makanan dari kelapa muda, ya, kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Itu seperti kalau kalian jalan-jalan ke Alah Malioboro, banyak sekali produk-produk makanan yang dibuat dari kelapa. Kemudian ada juga untuk yang kelapa tua. Nah, kelapa tua itu bisa dibuat selain santan yang sudah banyak diproduksi di Indonesia, juga kelapa parut kering. Kelapa parut kering ini di Lampung ada pabriknya di depan Pasir Putih Pantai, ya. Itu depannya ada Sari Segar Husada, dia memproduksi kelapa parut kering yang diekspor. Nah, kelapa parut ini bisa dimanfaatkan untuk konfeksioneri, untuk permen, roti dan sebagainya, ya. Kemudian kopra itu bisa mungkilnya setelah diambil minyaknya itu untuk makanan ternak, ya. Jadi banyak sekali industri-industri turunan dari minyak yang dihasilkan oleh kelapa, ya. Nah, kita lihat dari pohon industri kelapa. Jadi dari mulai daunnya, kemudian dari batangnya, dari buahnya itu
bisa terbagi atas airnya, atas dagingnya, atas tempurungnya, dan sabutnya. Nah, kemudian kita lihat dengan cermat. Kita lihat untuk air kelapa tadi sudah disebutkan ada nata de coco, coco vinegar itu adalah cuka, kemudian kecap dan minuman dari kelapa. Ini sudah ada yang dikalengkan ya untuk minuman dari kelapa. Nah, kalau tempurung tadi ada tepung tempurung. Nah, kita lihat sekarang sedang ngetren pembuatan briket dari tepung tempurung kelapa. Karena apa? Nilai bakarnya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain dan dia tidak menghasilkan abu yang banyak, sehingga negara-negara Timur Tengah yang mana mereka suka sekali dengan makanan panggang-panggang itu memerlukan banyak sekali briket dari tempurung kelapa. Nah, kemudian dari arang itu bisa dimanfaatkan juga menjadi karbon aktif. Karbon aktif ini bisa digunakan untuk penjernih air, penjernih minyak, dan sebagainya. Jadi karbon aktif itu dibuat dengan cara arang diaktifkan dengan menggunakan asam. Ya. Kemudian tadi daging kelapanya sudah dibuat di berbagai macam produk olahan. Nah, ini yang menarik di sini ada VCO ya yang bisa dibuat menjadi kosmetika. Kemudian skim milk artinya susu. Susu yang kita minum ini menggantikan susu sapi untuk orang-orang yang alergi terhadap susu sapi. Nah, kelapa maupun kedelai ini bisa digunakan sebagai pengganti susu. Kemudian kita lihat minyak kelapa. Nah, minyak kelapa ini turunannya bisa digunakan menjadi berbagai macam oleokimia yang hampir mirip dengan sawit. Kemudian untuk sabut kelapa bisa digunakan untuk matras, jok kursi, ya, kemudian konflik, sabut berkaret. Jadi banyak sekali manfaat dari kelapa. Jadi dari ujung daun sampai ke ujung akar. Ini untuk pohon industri kelapa. Batang kelapa kalau dibuat furniture dan bahan bangunan ini memiliki motif yang relatif cantik sehingga bisa dijadikan untuk kerajinan-kerajinan. Nah, kemudian lidi juga seperti itu bisa digunakan untuk menggantikan rotan untuk produk-produk seperti piring dan sebagainya ya, atau pot dan sebagainya, atau vas. Ya. Kemudian pengolahan kelapa di Indonesia kita lihat di industri hulunya. Industri hulu itu masih industri yang awal. Untuk kelapa di Indonesia, industri hulunya itu berupa kopra. Kemudian ada industri antara. Industri antara itu yang mengolah bahan baku menjadi produk turunan. Seperti kopra mill, desiccated coconut, atau yang disebut dengan kelapa parut kering. Nah, kemudian ada industri yang lebih hilir lagi. Yang lebih hilir lagi yaitu yang mengolah industri kelapa menjadi produk akhir yang langsung digunakan seperti karbon aktif, kemudian coconut cream atau susu dari kelapa dan minyak kelapa. Nah, untuk olahan air kelapa yang kita kenal dan sering kita konsumsi yaitu nata de coco. Nah, di Lampung sudah ada pabriknya. Ini berasal dari air yang difermentasi oleh bakteri Acetobacter cilium. Kemudian coconut vinegar. Itu cuka kelapa. Nah, cuka kelapa dari air kelapa yang difermentasi. Kalau di Indonesia masih jarang ya. Kemudian kecap kelapa. Kecap kelapa ini juga jarang dilakukan di Indonesia karena kita menggunakan kecap kelapa itu dari kedelai. Nah, ini kemudian minuman air kelapa bermanfaat mengganti cairan tubuh diproduksi oleh
KB Pharma ini dengan produksi namanya hidrokoko. Ya, ini hidrokoko ini isinya air kelapa. Nah, kemudian olahan daging kelapa ini adik-adik ada VCO. VCO itu atau disebut dengan virgin coconut oil itu dibuat dari santan dengan pemanasan yang rendah. Berbeda dengan minyak kelapa. Minyak kelapa memerlukan suhu yang tinggi dan lama waktu pemanasan yang panjang. Tetapi VCO itu tidak boleh suhunya terlalu tinggi dan dengan tujuan agar komponen-komponen yang penting dalam minyak kelapa ini tidak rusak. Ya, contohnya asam laurat dan myristat sebagainya ya. Kemudian ada skim milk coconut merupakan santan skim yang diolah kemudian dimanfaatkan untuk produk-produk makanan ya. Nah, ini kalau di negara-negara Amerika Selatan itu banyak digunakan untuk menggantikan susu sapi. Nah, ini ada minyak kelapa ya. Kalau dulu kita menyebutnya minyak barko ya. Minyak barko ini sebenarnya ada keunggulan dibandingkan dengan kelapa sawit. Dia aromanya lebih wangi. Jadi kalau masakan yang menggunakan minyak barko itu aromanya lebih enak ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah olahan daging kelapa. Nah, olahan daging kelapa, santan yang sudah diperas akhirnya menghasilkan ampas. Nah, ampas ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ya. Nah, kemudian kelapa juga bisa dibuat menjadi tepung kelapa ya. Tetapi tempat kita memang jarang pemanfaatannya menggunakan tepung kelapa ini. Kemudian olahan kelapa yang berupa tempurung yang dibuat menjadi arang aktif ini bisa dimanfaatkan arang aktif sebagai pengikat dan penawar racun dalam tubuh. Nah, ini juga bisa menjernihkan ya. Jadi dia bisa menyaring senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Kemudian ada kokopit. Nah, kokopit itu adalah media tanam yang dibuat dari sabut kelapa ya. Nah, dari kokopit ini juga bisa untuk menggantikan media tanah. Kemudian ada geotekstil. Geotekstil adalah kain permeabel yang digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. Nah, ini bisa dimanfaatkan dari serat-serat yang ada di dalam kelapa, buah kelapa. Nah, kemudian kita tanya, apakah Indonesia itu raja kelapa? Pertanyaan kita karena kita ada lagu Nyur Melambai. Nah, kelapa di Indonesia itu dulu pernah menjadi ikon yang sangat mendunia. Tetapi ternyata sekarang kita memang bukan lagi kita menjadi rajanya. Sepertinya kita kalah dengan negara lain, walaupun terlihat kita lebih banyak produksinya dalam produksi 183 juta ton dibandingkan dengan Filipina, tetapi secara nilai tambah kita kalah dengan Filipina. Filipina mempunyai berbagai macam produk olahan dari kelapa. Nah, ini kemudian diikuti yang ketiga oleh India. Nah, jadi industri kita itu banyak yang mengolah kelapa, tetapi menjadi dilema. Jadi dilema itu karena ada berbagai macam. Nah, sebenarnya kita bisa meniru Thailand. Thailand itu sekarang sedang mengembangkan kelapa hibrida. Kelapa hibrida itu memiliki
pohon yang tidak tinggi sehingga mudah untuk proses pemeliharaan dan pemanenan, serta produktivitas yang sangat tinggi. Nah, ini kita harus belajar bagaimana meningkatkan kelapa kita, baik produktivitas maupun untuk meningkatkan nilai tambah untuk kesejahteraan kita. Jadi begitu materi kita tentang kelapa hari ini.